tugas kuliah loh. Itu Mencerah kali sampai-sampai kita tidak mau lagi mengerjakan sesuatu aktivitas yang lain. Kalau obatnya itu ada satu loh, yaitu berserah kepada Tuhan. Iya, jangan pantang menyerah itu kan. Kayak kita lah mahasiswa kayak gini, setiap hari datang tugas, bukan malah kita kerjakan udah sampai ke apa ke kos tidur. Baru lah. Kita nanti baru menyerah Tuhan sampai kali ini. Padahal kita loh kan, nggak kita kerjakan langsung. Pasti lain baru menyerah. Ini sudah berserah, tapi harus ada juga apa kita dari berserah itu kita meminta pertolongan kepada Tuhan, berdoa, biar gak ada usaha kita. Iya kan ini kan kita kayak gini lah, capek berserah sama Tuhan, padahal kita cuma tidur-tidur. Iya, ada usaha. Tapi kita pengen yang terbaik, Tuhan aku ini, tapi cuma tidur seperti itu. Sebenarnya itu salah. Kalau kita berserah harus setara juga dengan usaha yang kita. Baru setelah hasil dari kan kita ini sih berserah pada Tuhan. Contohnya kita berserahkan menyerahkan Tuhan, besok kami mau ke kayak gini, mau belajar kayak gini, bantu kami. Misalnya Tuhan jawablah doa kita ya, contohnya misalnya baru besoknya terkait
podcast Ngops Iman, ngobrol santai iman. Hai, perkenalkan namaku Rahel Yona Paung dan temanku Sarah Melisha. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tema yaitu Tuhan Yesus sumber kekuatan. Nah, kadang hidup kita bikin putus asa. Kadang kita merasa lelah, capek. Tapi ingat ya teman-teman, kalau kita punya Tuhan Yesus yang selalu bisa kita andalkan. Nah, bener banget. Sekarang aku mau nanya nih, apa kabar nih Sarah? Aku sangat luar biasa, aku sangat baik hari ini, aku sangat semangat hari ini. Karena aku tahu bahwa kita pada hari ini mau membahas tentang Tuhan adalah sumber kekuatan. Yang dimana tema ini sangat relate buat yang sedang merasa lelah, capek, hingga tidak punya harapan lagi, ya kan? Tapi pasti kita semua butuh kekuatan yang sangat ekstra ya kan Kayal? Ya, betul banget. Jadi gini, kadang kan di kehidupan kita ini kita sering ngerasa capek, lelah sama keadaan sekitar, kehidupan kita, atau bahkan kita ngerasa lemah, kita ngerasa putus asa, nggak ada lagi yang bisa diandelin di kehidupan kita. Tapi tahu nggak teman-teman, kita ngerasa kayak gitu karena kita memilih kekuatan kita sendiri. Kita nggak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, aku ada loh ayat Alkitab yang menguatkan aku sampai saat ini. Itu dalam Filipi 4 ayat 13 yang berkata seperti ini. Segala sesuatu dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, gimana menurut kalau Sarah, gimana nih menurut Sarah? Apakah ayat itu relate nggak dalam kehidupan Sarah? Aku sangat relate dan aku memang sangat suka ayat ini. Karena kadang kita lupa kekuatan kita itu ada batasnya, iya kan teman-teman tuh. Tapi kekuatan Tuhan itu tidak akan pernah habis. Dia selalu ada buat kita, apalagi saat kita lagi ngerasa lemah, cemas, capek gitu. Dan bukan cuma di fisik, tapi juga kekuatan mental dan rohani kita tuh selalu Tuhan kuatkan. Iya, betul tuh. Aku mau nanya nih sama Sarah, ceritain dong pengalaman Sarah tentang pernah nggak Sarah tuh ngerasa capek dalam kehidupan, ngerasa putus asa, apalagi dalam masa perkuliahan ini kan, apalagi 2 semester 4 nih, bahkan 2 tahun lagi nih akan selesai. Pasti banyak lagi pergumulan, permasalahan atau beban yang bakal datang lagi dalam kehidupan Sarah. Gimana nih menurut Sarah? Yang pastinya aku pernah ngerasain hal-hal berat ya El. Terutama karena kita lagi berproses dalam perkuliahan itu. Banyak hal-hal yang udah kita lewatin, itu buat kita merasa berat gitu. Kadang capek sendiri, tapi di satu posisi kita juga harus mengandalkan Tuhan kan tadi seperti ya, itu. Betul. Nah, ketika aku memang ngerasain hal-hal berat itu, aku memang berdoa sama Tuhan, gimana nih ya, gimana aku melakukan prosesku ini dengan baik. Tuhan, gimana aku biar bisa melanjutkan ini gitu. Memang benar-benar Tuhan ngasih kekuatan dan aku bisa melanjutkan prosesku hingga saat ini. Dan semua itu memang aku rasakan sih ya, dan luar biasa, sangat luar biasa. Wah, keren banget sih. Berarti kalau memang gak ada Tuhan, mungkin sulit ya untuk menjalani kehidupan kita pada masa sekarang ini. Aku juga mau nanya nih, gimana sih kamu bisa dapat kekuatan itu dari Tuhan? Apa yang kamu lakukan sehingga kamu dapat kekuatan dari Tuhan bahwa kamu bisa menjalani hari ini atau bahkan menjalani hari-hari berikutnya? Gimana tuh? Ini pertanyaan yang bagus nih, Hel. Gimana cara kita bisa dapatin kekuatan dari Tuhan? Iya. Gitu. Nah, yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah berdoa setiap hari. Doa itu kayak baterai di hidup kita. Kita merasa recharge energi ketika kita berdoa. Ada energi baru ketika kita berdoa. Yang kedua, kita tuh baca firman Tuhan pagi, siang. Pagi mau bangun dan malam mau tidur. Nah, jadi ketika kita baca firman, kita merasa damai gitu kan. Terus yang ketiga, itu kita harus percaya sepenuhnya pada Tuhan. Jangan ragu buat menyerahkan segala masalah kita ke Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara yang tadi pertama itu adalah berdoa setiap hari.
Betul banget. Dan satu lagi tambahan menurut aku yang penting untuk kita apalagi masa muda itu yaitu komunitas itu penting, apalagi komunitas iman itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari, apalagi sebagai anak muda. Kalau kita gabung nih sama komunitas orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan itu pasti bakal bisa menguatkan kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari dan membantu kita untuk tetap kuat, dan kita percaya bahwa kita bisa melewati hari-hari ini dan melewati hari-hari yang berikutnya. Pasti gitu kan? Iya, betul banget. Nah, jadi inti dari podcast kali ini, Tuhan Yesus itu adalah sumber kekuatan yang sejati yang gak akan pernah ninggalin kita sama sekali dalam waktu kita. Bahkan saat kita ninggalin Tuhan pun, Tuhan gak pernah sama sekali ninggalin kita. Ya gak sih? Iya, betul. Tuhan itu akan selalu ada dalam setiap susah kita. Dia itu pendengar yang baik, teman-teman. Jadi kalau kamu lagi ngalamin tantangan hidup, percaya dan berserahlah kepada Dia, karena Dia pasti memberikan kekuatan yang kamu butuhkan. Nah, betul tuh teman-teman. Jadi tetap semangat kepada teman-teman semua dan selalu andalkan Tuhan di setiap kehidupan teman-teman semua. Berdoa, baca Alkitab, dan selalu bergabung ke komunitas orang-orang percaya kepada Tuhan. Sekian podcast kita hari ini, dan kami mengucapin shalom. Terima kasih dan shalom. Ya, dadah. Selamat datang kembali di podcast kami Hidup Dalam Anugerah, tempat kita ngobrol hal-hal rohani secara santai tapi mendalam. Aku Rasel Elisa Novriani Sitorus, dan ini teman saya, Aku Desri Manihuruk. dan kita akan membahas topik yang jujur sangat penting buat kehidupan iman kita, berjudul membangun hubungan dengan Allah melalui doa dan membaca Alkitab. Buat kamu yang mungkin merasa kehidupan rohaninya lagi datar-datar aja, atau kamu yang mau lebih dekat sama Tuhan tapi bingung harus mulai dari mana, podcast ini pas banget buat kamu. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Mungkin banyak orang berpikir bahwa hubungan dengan Allah itu kayak sesuatu yang otomatis aja gitu. Oh, aku Kristen, jadi pasti punya hubungan sama Tuhan. Tapi nyatanya hubungan itu harus dibangun, harus dijaga, dan yang paling penting harus hidup. Kita tahu dalam hubungan manusia aja, entah itu dengan orang tua, sahabat, ataupun pasangan, gak mungkin hubungan itu sehat selalu ketika gak pernah komunikasi, gak pernah meluangkan waktu, atau gak ada keintiman. Nah, sama seperti itu, hubungan dengan Allah juga perlu waktu, komunikasi, dan kedekatan. Dan dua cara utama untuk membangunnya adalah melalui doa dan membaca Alkitab. Wah, aku setuju banget. Kadang kita lupa ya bahwa Tuhan bukan cuma sosok jauh dari langit. Dia itu Bapa, sahabat, bahkan penolong kita yang selalu hadir. Tapi kalau tidak pernah mendekat, ya gimana bisa merasa dekat dengan Tuhan? Sekarang kita bahas soal doa dulu. Doa itu adalah bentuk komunikasi kita kepada Allah. Gampangnya, doa adalah saat kita bicara sama Tuhan. Dan itu bukan tentang gaya bahasa yang bagus atau seberapa panjang kalimat yang kita ucapkan. Yang Tuhan lihat adalah ketulusan hati kita. Ada satu hal yang pelajari selama ini. Doa itu bukan ritual. Doa itu realisi. Kadang kita mikir, wah aku belum doa pagi nih, pasti Tuhan marah. Tapi kita harus sadar, Tuhan gak menunggu kita untuk sempurna. Dia menunggu kita datang apa adanya, mau kita lagi lelah, sedih, senang, bahkan marah, semua bisa dilewati dalam doa. Doa juga bukan cuma soal minta ini itu, kadang kita lupa bersyukur, lupa memuji, lupa merenung, padahal Tuhan itu rindu kita duduk, diam, dan hanya berkata, terima kasih Tuhan, aku masih hidup hari ini. Iya, benar banget.
Bahkan kadang doa yang paling jujur itu adalah ketika kita hanya bisa berkata, Tuhan tolong aku lelah. Tuhan tahu isi hati kita kok. Yang penting kita datang, kita buka hati, kita nggak sembunyi kepadanya. Nah, sekarang kita mau masuk ke bagian kedua, yaitu membaca Alkitab. Ini sering banget disepelekan, apalagi di era sekarang. Kita sibuk scroll media sosial, tapi lupa scroll halaman Alkitab suci kita ini. Padahal Alkitab ini bukan buku sejarah atau kumpulan dongeng. Alkitab itu firman Allah yang hidup. Saat kita membacanya, kita sedang mendengarkan suara Tuhan berbicara langsung ke hati kita. Bayangin deh gimana jadinya dalam satu hubungan atau satu pihak yang bicara terus. Kita berdoa, curhat dan minta ini itu, tapi kita nggak pernah kasih kesempatan Tuhan bicara balik lewat firman-Nya. Dan kadang yang bikin kita jauh dari Alkitab itu karena kita terus terpikir harus paham semuanya dulu baru mulai. Padahal kuncinya bukan paham dulu, tapi mau belajar dulu. Tuhan akan tolong kita untuk mengertinya. Nah, mungkin pendengaran kita sekarang bertanya, tapi aku sibuk, aku nggak tahu mulai dari mana, harus gimana nih? Tenang, aku mau kasih beberapa langkah sederhana tapi sangat praktis, yaitu 1, mulailah dengan waktu singkat tapi konsisten. Nggak perlu langsung sejam sehari, mulai dari 10 atau 15 menit setiap pagi atau malam. 2, tentukan tempat dan waktu yang tepat. Ini bantu kita punya kebiasaan, misalnya sebelum sarapan atau sebelum bangun. 3, gunakan renungan harian atau aplikasi Alkitab. Banyak banget sekarang yang bisa bantu kita ngerti ayat-ayat. 4, berdoa sebelum dan sesudah baca. Tanyakan, Tuhan, apa yang Engkau mau ajarkan hari ini? 5, tulis jurnal rohani, catatan ayat yang menyentuh hatimu, dan doakan itu sepanjang hari. Wah, tips yang sangat relevan. Dan satu lagi, jangan takut gagal. Kalau hari ini kelewat, jangan menyerah. Tuhan tetap tunggu kita kok besok. Ya, terakhir aku mau bilang ini, Allah itu Allah yang rindu bicara dengan kita, rindu kita datang. Dia nggak cari orang sempurna, dia cari hati yang mau dibentuk dan dikasihi. Hubungan dengan Tuhan itu bukan untuk orang rohani banget, tapi untuk kita yang selalu lemah, yang jatuh, yang sedang belajar. Mulai hari ini ambil waktu 10 menit, ucapkan doa sederhana, buka Alkitab, biarkan Tuhan menyapa kamu, karena ketika kamu mendekat kepadanya, Dia akan mendekat kepadamu. Amin. Dan yakin deh, makin kita dekat kepada Tuhan, makin kita punya kekuatan untuk menghadapi hidup. Karena kita nggak sendiri, kita punya Tuhan yang setia. Terima kasih banyak, Destri. Sama-sama, senang bisa berbagi dan semoga ini jadi berkat buat banyak orang. Dadah. Shalom.